Puji Tuhan, Shalom saudara yang kasih. Kita dari pelayanan misi Amazing Grace Mission. Hari ini saya Pastor Afro Marbun bersama dengan Abi dari Kapan, NTT. Puji Tuhan dari NTT ya. Dan ada juga bersama dengan kita siapa? Saya Maika dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Desa Acinunga. Jua-jua. Amin. Hari ini sukacita banget ya, saya bisa ketemu dengan dua orang. Mereka ini adalah anak-anak dari hamba Tuhan. Saya percaya ada suka dan duka sebagai anak hamba Tuhan, karena saya juga hamba Tuhan. Nah, saya ingin banyak ngobrol ya, untuk juga motivasi bagi kita semua dimanapun berada. Mungkin saudara adalah anak-anak hamba Tuhan, dan kiranya kesaksian, pengalaman mereka bisa jadi berkat, semangat dan tekad mereka, khususnya untuk menjaga nama baik orang tua mereka, bisa harum lewat gaya hidup mereka. Nah, hari ini kita juga akan ngobrol sedikit tentang, pasti ada sesuatu yang kontras ya Tuhan, anak hamba Tuhan maksud saya. Jadi, apa sih suka dukanya jadi, apa khususnya di NTT ya? Suka duka jadi anak hamba Tuhan itu apa, Bi? Suka dukanya jadi anak hamba Tuhan tuh ya, kita harus benar-benar jadi contoh. Karena Contoh ya. kita di kampung tuh mata semua orang tuh tertuju kepada keluarga kita. Dan Tapi kan nggak dipungkiri, Bi, bisa aja lu nakal, terus orang tuh bilang apa, lu jawabnya apa? ya itu memang sulit untuk Ya. dijawab, tapi kita harus pintar untuk menjawabnya juga, Pak. Gitu ya. Iya, benar kan. Tapi coba beban nggak memikul sebagai anak hamba Tuhan? Terkadang sih kita rasa beban. Beban ya? Iya. Apalagi kan kalau kita kan namanya di Jakarta anak gaul gitu toh. Ya, betul. Kita ketemu teman-teman, waduh kalau kita gini serba salah, kita maaf ya. Dulu ada orang, kalau saya masih muda kan, bapak saya bukan pendeta ya, orang militer. Kadang kita ngerokok, ya nggak ada masalah, nggak ada ini. Tapi saya punya teman dulu, ya anak pendeta, dia merokok, dia ngumpet-ngumpet, takut gitu loh. Kenapa? Aduh, bapakku pendeta katanya gitu. Itu pernah nggak ngalamin? Contohnya nggak, mungkin kamu nggak sampai ngerokok deh, atau apa gitu. Pernah. Ya, gitu ya. Iya. Waduh. Terus pernah nggak kamu diledekin, lalu akhirnya kau jadi panas begitu loh, makanya kesel dan sebagainya, lu pendeta atau gimana gitu? Pernah. Gitu ya? Tindakan kamu apa nih? Sering di sekolah selalu diledekin, dibilang kok anak pendeta seperti itu. Gitu ya. Cara untuk menghindarinya adalah pergi. Ya, pergi. Maika bagaimana? Kan juga kan sama ya, di Kupang ini sama di daerah Maika ini kan suku ya, jadi banyak ya, rata-rata orang Karo ya, sama dengan di NTT, bukan kayak di Jakarta, dia multi culture, jadi banyak, ada suku Jawa apa semua. Jadi, dan yang kedua kan itu sangat dekat juga ya, keluarga, kerabatan, om apa, mama apa dan sebagainya. Bagaimana juga pengalaman Maika, ada nggak seperti juga apa seperti yang dialami Abi tadi? Jadi hampir sama dengan Abi. Hampir sama ya. Dia sering untuk lebih baik dari orang-orang sekitar, dari jemaat-jemaat lain, dari anak-anak muda yang lain. Kita lebih untuk lebih Jadi teladan lah ya. Teladan. Benar. Kalau nggak malu ya. iya, betul. Mungkin Bapak pernah bilang nggak, jaga sikap kalian begitu. Itu sering kali jaga diri, Waduh, jaga sikap. stres juga kadang ya. Kalau saya kan nggak ada pendeta, ya keluar aja, nggak ada sebuah beban yang saya pikul gitu ya. Dan itu tantangan banget ya. Apalagi kan kalau kita nih, maaf nih, kan masih anak muda, pacaran kan pasti orang juga segan ya sama kita ya. Apalagi kalau yang perempuan kali ya. Itu anak Pak Pendeta gitu ya. Nggak sebebas kayak kita itu, wah anak perempuan sana bukan anak pendeta gitu kan. Ya, tantangan ya. Nah, yang pasti ada kontras ya, kehidupan di NTT sama di Tanah Karo kan. Tanah Karo itu tanah yang subur ya, dekat ke provinsi, cukup dekat, yang maju, kota Medan dan sebagainya. Walaupun ya disebut desa juga ya, tapi cukup maju karena kota pariwisata. Sementara kayak Abi kan, waduh, tantangan ya dan sebagainya. Sementara kita kan tahu ya, kita perbandingan lah ya. Ada nggak kadang-kadang keluhan di hati gitu, Bi? Melihat papa, jemaat hanya berapa orang, persembahan sedikit, terus lihat orang ada punya mobil, apa, punya handphone bagus, kalian itu hanya mungkin terlalu muda gitu, ada gimana gitu, Bi? Pernah, sering. Apa yang kamu rasakan? Jadi kalau misalkan jadi anak dari hamba Tuhan, otomatis hamba Tuhan itu akan fokus untuk perhatikan orang lain. Dan di situ pasti ada timbul sakit hati. Ada pernah juga kecewa ya? Pernah Nggak menyesali sih jadi anak pendeta dengan keadaan yang sulit begitu persembahan? Pernah. Pasti pengen ada harapan, dia pengen punya berkat juga banyak ya.
Betul. Dan sesulitnya apa sih? Memang kalau persembahan di desa itu pernah nggak sih sampai 100, 200 atau sejuta gitu persembahan Bi? Pernah kalau ada tamu. Jadi kalau tamu dari Jakarta ya? Betul. Wah, tapi setidaknya, artinya kalau itu tidak ada, kira-kira gimana Bi? Jadi solusinya kami harus bekerja keras. Lebih keras. Contohnya apa? Kami potong kalau di tempat saya namanya king grass. King grass. Oh, itu untuk makanan sapi. Iya betul. Oh, itu diambil. Diambil. Terus kira-kira satu ikat berapa? Satu ikat itu 3.000. 3.000. Ya, terus kita Wow. potong setiap kali potong tuh 50 ikat, kadang 100 ikat, 150, tergantung yang mintanya berapa. Itu untuk menutupi kebutuhan karena jemaat yang 3-4 orang saja mungkin persembahan kalau bisa dapat 20.000 hebat kali ya. Betul. Wow, luar biasa. Jadi sementara kalian harus menghidupi setiap hari. Benar. Dengan keluarga berapa orang? Keluarga kami ada 6 orang, tambah dari luar ya kita hampir belasan lah. Oh, berarti papa adopsi anak-anak juga? Betul sekali. Dari desa-desa begitu? Betul sekali. Yang nggak mampu ya? Iya. Padahal papamu nggak mampu juga ya? Betul sekali. Tapi dia adopsi orang. Iya. Tapi kita percaya itu kan karena sebuah iman ya. Iya. Bahwa kita yakin ada pemeliharaan dari Tuhan. Itu yang memang harus jadi teladan. Tapi bersyukur ya bahwa sampai hari ini kita bisa survive. Abi bisa survive. Apa yang membuat Abi bisa melewati itu semua? Yang bisa melewati saya hadapi. Ya. Hadapi dengan andalkan Tuhan. Jadi papa pasti yang selalu berikan dorongan. Betul. Betul. Kalau mereka pasti kan nggak sampai mengalami gitu ya, persembahannya hanya 20.000, 15.000. Gimana? Tuhan yang tidak mengalami. Beliau sih cukup mapan ya karena jumlah jemaah yang sudah cukup Iya. juga signifikan ya kehidupan. Jadi saya sengaja, bukan sengaja, kita memang rindu membuat pembicaraan ini supaya saudara dimanapun bisa menangkap bahwa kehidupan hamba Tuhan itu di mana-mana pasti berbeda. Tapi setiap medan apapun ternyata perhatikan mereka bisa melewatinya. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Amin. Mungkin kita berpikir gini, oh iya, mereka enak lah, persembahan berlebih dan sebagainya. Mungkin di situ dia tercukupi, tapi saya percaya ada tantangan yang lebih lagi ketika mereka ada di sana sebagai anak pendeta ya. Nah, seperti yang tadi mungkin mereka bilang, mau nggak mau dituntut untuk hidup sempurna banget gitu. Kalau boleh ada sayapnya jadi malaikat kali ya, supaya kita jadi teladan, jadi berkat. Dan apa yang menjadi keluhan juga mereka sepanjang jadi sebagai anak hamba Tuhan di desa itu, apa tantangan terberat sebenarnya? Pernah kamu rasakan? Tantangannya kalau supaya kita itu lebih baik. Supaya lebih baik lagi gitu ya. Ada tantangan-tantangan contohnya dari pihak luar lah gitu ya, maksudnya kalau kamu datang di dalam satu komunitas rasanya kamu kayak tertolak karena kamu adalah anak hamba Tuhan, pernah nggak ngalami juga kayak gitu? Nggak juga ya, nggak terlalu ya. Puji Tuhan ya, berarti sebuah anugerah ya kita. Papa berarti jadi berkat di sana, pulang atau orang tua kakek jadi berkat di sana ya. Sementara tapi di mana-mana kan di desa-desa itu informasi nggak sebaik di Jakarta. Iya, betul. Kira-kira waktu Maika datang ke Jakarta seperti ini, terus lihat kan gereja yang euforia, pujian penyembahan gitu. Iya. Apa yang Maika lihat ketika kita di desa lihat mereka gini? Ada enak banget yang mereka ini atau gimana? Apa yang dipikiran mereka? Ya, itu sangat berbeda dengan di tempat saya. Dimana mulai dari tata ibadahnya, dengan lukisan, dengan mereka itu semua sangat berbeda. Gitu ya. Beda. Puji Tuhan. Jadi ada sesuatu yang mungkin di kota kita punya musik, wah soundnya bagus ya, artis-artis dan sebagainya. Tapi saya tahu itu tidak pernah mengurangi kualitas hadirat Tuhan. Betul. Sekalipun kita di desa, ya kita nggak akan mungkin. Ada orang mungkin berpikir, kami kan di desa, wajarlah kami ketinggalan. Saya nggak yakin kita ketinggalan, karena Roh Kudus itu adalah yang awal dan yang akhir. Dia selalu up to date ya. Maksudnya orang apapun terjadi di dunia ada percepatan. Tapi karena kita punya Roh Kudus, dia memberikan kita apa? Kemampuan untuk bisa menghadapi percepatan dunia itu. Kita nggak kolot-kolot amat gitu, nggak kuno-kuno amat, karena Tuhan selalu ada dengan kita. Nah, Abi kan sekarang kalau Maika terang ya, dia punya kehidupan nggak juga terlalu jauh dari kota, tapi tetap di desa. Sekalipun dia informasi agak di daerah itu minim, tapi dia bisa cepat jangkau. Contohnya kalau dia ke kota Medan seperti itu dekat ya. Kalau Abi kan, wah
jauh ya Bi ya. Lumayan. Harus bergumulan lah, bergulatan karena juga butuhkan biaya juga. Betul. Ya namanya anak pendeta di pedalaman ya, di cukup persembahan juga berapa gitu. Dan kita juga kerja tadi harus ambil rumput untuk nutupi. Nggak ada kepikiran ya kita untuk wah gitu ya untuk ke kota. Tapi sampai saat ini Bi, pasti dari jauh di hati kamu ada dong jeritan-jeritan di hati. Aku mau keluar dari zona ini. Betul. Apa yang memotivasi kamu? Yang memotivasi saya adalah kalau orang lain bisa, saya juga pasti. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Iya. Itu sebabnya kamu sekarang ada di Jakarta. Betul sekali. Dan dengar-dengar kamu akan ke Australia. Iya. Wow. Abi sudah menikah dengan seorang perempuan dari Australia, seorang hamba Tuhan juga, papanya seorang hamba Tuhan ya. Iya benar. Ini yang menarik ya toh, Iya. bahwa orang benar itu gak jauh-jauh berkatnya. Karena orang Iya. benar itu pasti menghasilkan keturunan-keturunan yang benar juga. Dan itu juga yang saya syukuri, saya sekarang menikah dengan seorang perempuan, anak dari seorang hamba Tuhan. Jadi anak hamba Tuhan itu selalu dipelihara. Sekalipun Abi mungkin di pelosok banget ya, di NTT dan sebagainya. Tetapi lihat bahwa itu bukan menjadi sebuah alasan ya. Betul. Untuk kita nggak berhasil, untuk kita nggak survive. Iya. Nah sekarang kan Abi sudah ada di di Jakarta, satu kali nanti ke Australia. Kalau kita feedback ke belakang, apa yang Abi rasakan? Apa yang Abi dapat di sini dari pengalaman pribadi? Dan hari ini kan Abi sudah ada di Jakarta. Iya. Puji Tuhan, ini Abi kan hanya transit ya, Iya. sebelum menuju ke Australia. Itu pasti sebuah kabar yang excellent ya, sukacita banget bisa punya pengalaman ke negara lain. Kebayang nggak sih asal ada di hatinya Abi dulu dari kecil gitu? Kebayang nggak? Kalau dari kecil sih enggak, tapi setelah tamat dari SMA pernah ingin ke Australia. Oh gitu ya? Iya. Wow. Tapi kan namanya kita di desa ya, kan nggak sama ya, desa dia ini kan lebih dekat ke Medan gitu ya. Iya. Kunjungannya ya artinya besar lah, kota besar itu ya, hanya berapa jam ke sana. Kalau karena saya sering ke NTT Tobi, kita sama Iya. saya tidur di rumah kamu gitu kan, Betul sekali. dengan listrik nggak ada, air juga harus kita ngirit karena kasihan ngambil dari sumur dari jauh gitu. Dan saya sendiri ya sebagai hamba Tuhan cukup bangga lihat Abi dari tempat yang sangat terpencil, yang saya sendiri kalau makan di sana kan selalu disuguhin itu pisang apa ya, pisang rebus. Iya. Itu yang belum matang, yang masih mentah pisangnya ya. Iya. Terus direbus. Direbus sama ada satu apa lagi itu ubi ya, singkong Iya, gitu ya. Singkong. Terus dikasih cabai ya buat makan gitu. Betul. Dan awalnya saya masuk ke sana itu memang nggak siap ya, perut saya itu nggak sanggup makan begituan, terus harus makan Indomie gitu ya. Air juga susah dan panasnya luar biasa. Dan saya kan pernah sampai jatuh tuh naik motor, Iya, betul. berguling-guling di sana karena jalan ke tempat Abi itu kan bukit-bukit, gunung, Iya, batu-batu semua. Tapi sekarang kan Abi ada di sini. Kalau kita mundur ke belakang, kalau saya pribadi, saya udah menjerit Bi. Kalau seandainya saya mungkin lahir gitu, saya bilang sama Tuhan, kenapa sih saya lahir di NTT? Kemungkinan saya akan teriak. Karena dengan kondisi itu, tapi tiap suku, tiap orang, dimanapun Tuhan ada tempatkan, pasti diberikan kemampuan, gitu. Betul. Nah, apa sih yang mendasari Abi sekali lagi? Kan Bapak pendeta ya pas-pasan. Mungkin nggak pas-pasan, memang ya gimana sih? Serba kekurangan sebenarnya Bi ya. Betul. Dengan uang seperti itu sampai kita ngambil rumput buat sapi dan sebagainya. You kan perlu ngerti bahasa Inggris itu. Bagaimana caranya kamu begitu? Karena nggak ada uang untuk les dan sebagainya. Betul. Apa yang akhirnya sampai kamu bisa bahasa Inggris? Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan yang pertama adalah kemauan. Ada kemauannya. Ada kemauan yang kuat. Dan yang kedua, saya belajar otodidak. Otodidak. Iya. Caranya bagaimana itu, Bi? Setiap hari saya menghafalkan bahasa Inggris minimal 1 hari 5 kata, Pak. Oh. Jadi dikata- ada
minimal kerja keras lebih ya. Betul sekali. Cari tahu mungkin dari Google, dari apa semua kamu lakukan. Ya. Dengar musik atau gimana? Tidak dari Google, Tidak. jadi dari kamus. Kamu semua Ya, gitu ya. kamus. Wow, luar biasa. Setidaknya dia bisa ngomong bahasa Inggris lah ya. Benar sekali. Saya ini pernah les bahasa Inggris, harus belajar grammarnya. Iya, Dan wah itu saya pusing banget lah. Dan ternyata tekanan itu membuat orang bisa melesat jauh. betul. Itu yang saya temukan. Nah, bagi saudara dimanapun, orang-orang muda, hamba Tuhan atau siapapun, kita perhatikan bahwa Maika dan Abi, mereka memang dari desa. Tapi sekarang kita bersama-sama ya, Betul bisa sekali. kerja pelayanan sama. Kita ada di Jakarta. Hari ini saya dari puncak dan gunung yang dingin ini. Kami bisa ngobrol, bisa ketemu. Kalau kami lihat ke belakang bagaimana perjuangan hidup dan sebagainya, bukan berarti ini sudah berakhir, Betul. tapi setidaknya kami melihat betapa indahnya tangan Tuhan. Iya, Gak selamanya kita hidup di desa lalu kita kehilangan pengharapan. benar sekali. Amin. Jadi nggak selamanya kita, walaupun papa nggak punya uang, persembahan hanya 20.000, ya hidup yang kering, makan apa adanya. Mungkin nggak sesempurna kami kali yang di kota Bi ya. Iya, Pagi dapat sarapan roti bakar, nasi, ikan, ya doh. Siangnya juga makan enak, bisa makan bakso, makan apa. Wah, nggak mungkin terjadi ya. betul. Jauh dari harapan itu ya. Iya, betul sekali. Setahun sekali. Saya masih ingat kalau saya ke NTT, saya bawa anak-anak. Wah, kalau makan bakso senang banget. Betul. Dan saya ingat betul ketika bawa mereka makan Kentucky, satu meja penuh kita semua. Mereka anak-anak itu senang banget. Dan berbeda dengan kita di Jakarta, kapanpun, anytime kita bisa makan Kentucky, McDonald, apa saja. Contohnya, amin saudara, makanan-makanan yang ada di Jakarta dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih, saya sangat terberkati ya, Bi. Maika dari seorang hamba Tuhan, tadi kita dengar pengalamannya, nggak mudah memang jadi hamba Tuhan. Kesannya terkekang ya, Iya, tapi sebenarnya itu mendatangkan kebaikan nggak? mendatangkan kebaikan. Mereka merasakan nggak itu mendatangkan kebaikan sekarang? Kalau kita anggap dulu itu sepertinya, aduh, stres gitu ya. Tapi sekarang bersyukur nggak? Sangat bersyukur. Syukur banget nggak jadi anak hamba Tuhan? Bersyukur. Apa sih yang berkat yang benar-benar kamu rasakan anak dari seorang hamba Tuhan? Iya, pemeliharaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan. luar biasa ya. Terus kayaknya kalau kemana-mana ada orang baik ya. Iya, di Tuhan. Orang-orang baik sama kita ya. Iya. Benar. Jadi Mazmur 23 itu benar ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita orang benar ya. Benar sekali. Kamu rasakan itu nggak, Bi, bahwa kemana-mana kau ketemu orang-orang yang baik? Rasakan sekali. Kamu yakin nggak bahwa itu semua apa yang dilakukan oleh papamu sebagai hamba Tuhan nggak sia-sia? Benar sekali, tidak sia-sia. Dari mana kau mengukurnya? Emang apa yang kamu lihat dari papa dulu? Kalau yang saya lihat dari papa adalah papa menolong orang lain. Yang mau dibilang kami berkekurangan, tapi papa menolong orang lain. Padahal di desa banget. Benar ya? sekali. Gitu ya. Dan itu saya tahu itu akan menjadi feedback. Apa yang kita lakukan buat orang lain, itu yang orang buat kita. Padahal jauh sekali ya, setiap tempat-tempat yang dikunjungi papa ya. Iya, benar sekali. Mereka juga ngalamin ya, Alami. harus jauh gitu, pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa selanjutnya, jalan jelek ada nggak malam? Pengalaman open dulu. Pernah ikut nggak pelayanan kayak gitu ke desa gitu? Belum ya. Kalau Abi pernah nggak? Sering ya. Jalan kaki ya. Betul. Berjam-jam, Berkilo-kilo, Pak. berkilo-kilo. Wow, luar biasa. Iya. Tapi sekarang kamu bangga nggak bisa melakukan itu dulu, Bangga sekali. bisa ngalamin itu? Bangga sekali, Pak. Amin ya. Iya, Nggak ada yang sia-sia ya. benar sekali. Dan terasa nggak sekarang berkatnya? Rasa sekali, Pak. Apa yang paling signifikan yang kau benar-benar rasakan? Duh, Tuhan terima kasih aku bisa ngalami jadi anak hamba Tuhan. Apa sih yang pernah kau rasakan? Yang saya rasa berkat adalah saya bisa lulus kuliah. Gitu ya. Iya, Kalau dari akal nggak mungkin ya. nggak mungkin sekali. Dengan kondisi keuangan dan sebagainya. Betul sekali. Kamu udah selesaikan kuliah ya? Sudah. Mereka juga ya. Puji Tuhan ya. Belum. Belum ya, tapi mau akhir ya. Puji Tuhan. Wow, itu amazing ya. Saya juga kadang-kadang, ya saya sih
Jadi cukup puji Tuhan bapak saya diberkati Tuhan. Tapi ketika saya di Jakarta juga coba tantangan juga buat saya menyelesaikan kuliah. Tapi kan nggak seperti kehidupan mereka yang di desa yang minim, makan juga susah dan sebagainya. Tapi saudara, mereka bisa selesaikan kuliah. Itu yang saya bilang kasih karunia. Betul ya? Jadi apa yang dilakukan oleh papa, oleh orang tua ya, dalam melayani Tuhan itu sebuah anugerah yang hebat. Ya. Amin ya. Amin. Rasa banget nggak banyak pertolongan Tuhan? Banyak rasakan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Banyak sekali. Banyak ya. Iya. Banyak orang-orang baik ya. Baik. Nah, orang-orang muda, saudara, dimanapun saudara berada, mungkin sekarang saudara sedang melayani Tuhan di pedalaman, di pelosok. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan bilang, capek. Aduh, kok begini sih? Ingat, anak cucumu akan menikmati segala jerih lelah, setiap air mata yang jatuh. Saya, hamba Tuhan yang bergerak di ladang misi, saya melihat mereka-mereka yang ada di pelosok, di ujung-ujung, di pesisir, di atas gunung-gunung. Kadang saya kalau jalan hampir semalaman, jalan kaki, dan saya tahu betapa sukarnya. Dan saya sangat bangga kepada mereka yang ada di pelosok. Jauh mereka harus jalan kaki di atas gunung, bahkan mereka gunakan motor tapi dengan jalan lumpur yang sulit untuk dijangkau. Tapi saya bersyukur bahwa ada jenderal-jenderal Tuhan yang ada di pelosok-pelosok untuk memberitakan kabar baik. Dan saya percaya semua jerih lelah itu nggak ada yang sia-sia. Hari ini saya bersama dengan Abi dan Maika. Mereka adalah orang-orang yang ada di pelosok-pelosok tadi. Mereka sekarang menjadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena ada orang tua mereka yang setia untuk melayani Tuhan, mendedikasikan hidup bagi Kristus, mendedikasikan diri kepada pelayanan untuk membantu orang-orang datang kepada Tuhan. Dan saya tahu itu nggak mudah. Dia harus rela nggak makan demi orang supaya bisa makan. Itu yang tadi kita dengar dari Abi, dari orang tuanya. Bahkan dia harus kumpulkan anak-anak dari kampung, dari pelosok yang nggak makan, yang sementara mereka juga berkekurangan. Saudara, dimanapun saudara sedang melayani hari ini, mungkin engkau ada di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, atau di mana saja, percayalah, segala jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Yesus yang mati di kayu salib telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan memilih kita dan mengurapi kita. Dia berjanji akan memberikan kita penghormatan dan kemuliaan. Hari ini mungkin saya menangis dengan begitu banyak pergumulan di ladang Tuhan. Tapi satu kali saya akan tertawa, sukacita melihat anak cucu saya diberkati. Amin. Mereka menjadi orang-orang seperti anak panah di tangan Tuhan. Saudara, saya senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Abi. Thank you Abi. Sama-sama, Pak. Maika, kita berharap percakapan kita ini bisa jadi berkat bagi orang-orang muda, bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Amin. Tetap di dalam relnya Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh pengharapan. Amin. Salam misi Amazing Grace Mission. Saya Pastor Afron. Bersama dengan saya ada Abi, ada Maika. Biar kiranya apa yang kami utarakan, fellowshipkan, ungkapkan, ini menjadi berkat. Tidak ada keinginan, kepikiran bagi kami untuk menyinggung siapapun atau untuk merendahkan siapapun. Tapi kami rindu setiap percakapan ini dapat mendorong kita untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat Amin. atas Indonesia. Shalom, Tuhan memberkati.